Waktu usia 3 tahun kalau marah itu cuma bisa potong bebek angsa. Betul. Itu gimana marah dengan bebek angsa? Tia, papa kasih tantangan ya. Kamu bikin orkes. Bikin orkes. Buset, ini bikin jingle aja belum kelar nih lu. Aku sampai diajak makan malam sama satu orang pemain trompet gitu. Cuman ngasih tahu doang. Tia, komposisi kamu tuh orkestrasinya tuh salah semua. Dari sejak SMP juga udah buat lagu untuk sinetron. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Inilah Zero to Hero bersama Tia Subiakto. Yeay! Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Akhirnya, setelah sekian lama kan, setahun yang lalu lah. Iya. Tapi kita ini sering banget loh ketemu sama Mbak Tia. Pertama-tama aku kenal Mbak Tia itu karena Mbak Tia adalah music composer, music arranger juga dari film Mary Riana. Betul sekali. Oke, wah itu keren. Musiknya keren, filmnya keren karena musiknya juga keren. Thank you, Miss. Sama-sama. Terus kita ketemu lagi juga, Mbak Tia juga pernah ikut trainer gitu. Wah, sekarang udah jago banget nih jadi trainer mengajar. Well, mencoba pelan-pelan seperti Miss Mary. Luar biasa ya, tetap selalu rendah hati dan mau belajar. Dan abis itu kita sering bertemu lagi karena ada beberapa project dan terakhir Mbak Tia juga membantu untuk membuat lagu Warrior. Yeay. Bukan cuma buat lagu loh, menyumbangkan suaranya juga loh. Iya nggak? Iya, itu kayaknya terakhir kali aku berkunjung ke studionya Mbak Tia ya. Iya, itu tahun 2018 kalau 2018. Berarti sudah 2 tahun kita baru ketemu lagi. Sudah 2 tahun kita baru bertemu lagi secara face to face ya. Iya, tapi kalau virtual kayaknya kita sering deh WA-WAan. Itu karena terakhir maksudnya ini Mbak Tia nih walaupun masa-masa pandemi tapi tetap produktif. Banyak karyanya, bikin lagu juga, bikin buku juga. Iya, betul. Oke, nanti kita akan bahas ini bukunya harus baca karena ini curahan hati seorang wanita dalam bentuk novel tapi. Betul. Oke. Tapi kita pengen bahas dulu nih karena kalau di Zero to Hero kita kan selalu berbagi tentang kisah. Oke, dan Mbak Tia buat saya adalah salah satu wanita yang sangat tangguh. Bukan hanya sekarang ya, tapi dari kecil pun itu kalau aku baca dan aku dengar sharingnya itu banyak hal yang menurut saya nggak kebetulan sih, tapi everything happens for a reason. Ya ada yang sudah direncanakan, ada yang memang di luar dari rencana tapi justru hasilnya lebih baik lagi. Ya nggak? Oke, kita mulai dulu nih dari sejak usia 3 tahun katanya memang udah fokus untuk bergerak atau terjun ke dunia musik. Oh iya, pastinya music is my life. Jadi dari umur 3 tahun ketika aku benar-benar main elektron gitu. Maksudnya main elektron tuh ya cuman ya udah padahal cuma gitu-gitu doang gitu yang aku pasang buku cerita terus dia gitu aku minta pengasuh aku untuk ayo sini jadi paduan suara gitu. Aku gini-gini terus dia gitu papaku yang ngelihat kebetulan Pak B Subiakto Priyodarsono. Jadi papaku yang mendaftarkan aku ke kelas waktu itu Yamaha Musik Indonesia. Aku masuk kelas KMA. Kemudian dari umur 3 tahun itu berlanjut. Yes. Jadi aku berlanjut belajar piano klasik di Yayasan Pendidikan Musik di YPM. Oke. Bahkan sebenarnya bisa baca not balok duluan sebelum bisa baca. Oh iya benar. Dan nggak bisa ngomong loh. Jadi ngomong tuh nggak jelas gitu loh. Misalnya bener-bener yang nggak kayak sekarang sih. Bener-bener yang
wow, dia kalau lagi marah tuh cuman bisanya potong bebek angsa ngomongnya. Iya, makanya itu aku pas lagi baca ceritanya Mbak Tia, karena Mbak Tia juga membagikan kisahnya di buku I'm Possible. Terus udah gitu Mbak Tia bilang waktu usia 3 tahun kalau marah itu cuma bisa potong bebek angsa. Betul. Itu gimana marah dengan bebek angsa? Itu dia, aku juga nggak sadar waktu itu emang cuman yang potong bebek angsa. Jadi begitu pas umur 5-6 tahun aku baru ceritain sama papa mama, Tia tuh kan kalau marah mestinya potong bebek angsa. Masak di kuali gitu ya. Oke. Berarti memang music is your life karena dari sejak kecil emang sudah dikelilingi oleh dunia musik. Betul. Kebetulan papaku juga hobi musik juga. Papaku tuh waktu pas SMA tuh senangnya main bass gitu. Dan ya memang harus ada alat musik di rumah. Jadi dari yang satu elektron itu begitu tahu anak-anaknya juga senang musik, jadinya ada drum lah, ada piano, grand piano lah, ada pokoknya semuanya musik dikumpulin. Terus kalau misalnya kita lagi kepengen family time, kita malah main musik bareng, jadi kita ngeband. Gitu, Miss. Wow, keren ya. Family time-nya sekalian produktif gitu ngeband. Oke. Dan akhirnya dari sejak SMP juga udah buat lagu untuk sinetron. Tadinya ditawarin. Jadi waktu itu kan umur 13 tahun. Aku ditawarin, Tia mau nggak sih bikin musik untuk sinetron gitu. Jadi ada 13 episode. Tapi ya mungkin sinetronnya ya mungkin sekarang ece-ece lah ya. Tapi kalau menurut aku kan ya untuk anak umur 13 tahun tuh yang wow, mau dong gitu kan. Tapi memang tiba-tiba mamaku bilang, jangan Tia itu kan piano klasik, diselesain dulu aja piano klasik ini segala macam. Terus aku pikir, oke, nggak apa-apa. Someday aku akan ngerjain ginian juga kok. Aku akan kerjain project ini, maksudnya dalam bentuk yang beda gitu. Dan sekarang menjadi profesi toh. Betul. Tapi berarti keinginan dan kesempatan itu sebenarnya juga sudah ada dari sejak remaja. Betul. Oke. Ketika waktu itu dapat tawaran untuk buat, walaupun waktu itu sinetron terus ternyata nggak boleh sama orang tua, nggak boleh sama mama, itu sempat kesal atau marah atau memberontak gitu? Kesel sih enggak gitu, karena aku pikir masih ya udahlah, aku nurut apa kata mama aja deh gitu. Oh iya, tentu pendidikan tuh mesti dikelarin gitu, walaupun memang pendidikannya sekolah musik. Ya udah akhirnya aku selesaikan sambil aku memang belajar. Jadi misalnya nih papaku lagi ada project iklan gitu. Pada waktu itu tahun 90-an itu memang jingle base semuanya ya. Jadi aku berkesempatan untuk ketemu sama Elva Seshoria, almarhum. Aku manggilnya Om Abang. Nah, jadi kalau Om Abang rekaman, aku pasti selalu nongol, ngeliatin. Dan pada zaman dulu tuh kan rekamannya pita kan, Miss. Jadi nggak kayak sekarang ada digital audio workstation gitu, enggak. Memang pita gitu. Jadi ya udah, aku kadang-kadang jadi backing vokalnya, kadang-kadang aku ngeliatin, Om Abang tuh ngerjainnya gini, kayak gitu. Jadi aku belajar dari situ gitu. Mau nggak mau learning by doingnya ngelihat dulu kan. Kita melihat dulu. Terus kemudian ya di tahun 97 baru kejadian aku bikin jingle beneran. Dan itulah langkah pertama aku as a professional di bidang musik. Oke. Dan tapi dari situ kalau beralih jadi konduktor? Nah itu tahun 98. Jadi waktu itu tahun 97 setelah aku lulus. Oh itu juga ada kisahnya sih, Miss. Gimana? Aku tuh kepengen banget ya pergi ke Berklee College of Music gitu ya kan. Udah siap-siap. Oh aku mesti bisa TOEFL, aku mesti bisa SAT, ya udah gitu kan. Tiba-tiba papa manggil, Tia sekarang ada 2 pilihan nih. Yang pertama, kamu ke sana tapi kamu ngabis-ngabisin duit, atau kamu sama papa tapi kamu dapat ilmu sama dapat duit. Ya berarti kan emang secara tersirat berarti tidak memperkenankan anak perempuannya pergi. So ya sudahlah, oke deh, aku sama papa deh. Udah, akhirnya tahun 97 aku join Hotline, tapi masih freelance. Jadi as a freelance jingle maker dan baru pula gitu. Memang sih shocking banget ketika waktu SMA kita tuh main musik jazz fusion yang kita bisa main musik tuh 8 menit satu komposisi sendiri. Nah ini tiba-tiba gitu 60 second, 30 second, 50 second. Ya itu gimana? Intronya cuma 3 second. Udah selesai gitu ya. Gitu makanya. Akhirnya ya udah aku coba ternyata bisa kan. Nah pada waktu tahun 97-98 Pak Bi itu lagi
bukan menggalakkan sih. Dia lagi mau mencoba masuk ke marketing PR gitu. Ya istilah sekarang tuh activation lah ya. Nah di marketing PR itu ada salah satu bank yang memang mau gitu. Nah tiba-tiba Pak Bi bilang sama aku, dan kebetulan aku juga lagi memang kepengen berhijab, udah kan memang lagi berhijab aja gitu. Terus udah gitu Pak Bi bilang, Tia, Papa kasih tantangan ya, kamu bikin orkes. Bikin orkes, buset, ini bikin jingle aja belum kelar ilmunya. Nah, pokoknya bikin orkes gitu. Sholawat, ada 5 sholawat yang mesti aku orkestrasi, dan that's my first time ever yang aduh bisa nggak ya gue gitu. Nah tapi untungnya ada Mas Lunggo, musisi senior, beliau memang memegang trombon, pemain trombon, sama satu lagi sepupuku Kang Iwan Wiraj. Nah beliau percussionist gitu, dan memang lama di Bang Elva kan, Om Abang. Ya udah, akhirnya dalam waktu 4-5 hari itu 5 orkes itu jadi, 5 orkes komposisi orkestrasinya itu jadi gitu. Terus waktu latihan kocak, karena kan semuanya kan musisinya senior kan, guys. Musisi senior, terus gitu ke aku kan tipenya memang gitu kan. Kenalin, ya Tia, kamu main keyboard ya? Iya. Terus begitu latihan, oke, kita berdoa dulu sebelum latihan. Loh, konduktornya dia. Padahal usia 20 aja belum waktu belum, itu kan? 19 tahun. Kocak banget gitu yang, oh dia. Wah langsung mulai tuh, awal-awal pada mulai protes kan. Ini gak bisa nih, wilayah nadanya kok begini. Aduh itu benar-benar learning by doing banget ya Miss, sumpah itu. Terus udah gitu aku sampai diajak makan malam sama satu orang pemain trompet gitu. Cuman ngasih tahu doang, Tia, komposisi kamu tuh orkestrasinya tuh salah semua. Tapi diajak makan malam. Tapi aku pikir ya udah nggak apa-apa deh, masukkan deh. Sampai aku bilang oke, suatu saat nanti pokoknya komposisi aku nggak ada yang bisa protes. Aku bilang gitu. And I did it gitu. Karena pada waktu itu dari awal aku umur 19 tahun itu, 4 tahun kemudian orang udah pada bilang oke, ini makin oke, ini makin, jadi kayak ada progresnya gitu. Betul. So ternyata aku belajar dari situ. Gitu. Every master was once a disaster kan. Maksudnya semua orang yang hebat pasti selalu ada awalnya yang pasti kelibet sana kelibet sini gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tuh, dari mana Mbak Tia bisa mendapatkan kepercayaan diri yang begitu besar, karena usianya 20 tahun aja belum gitu kan, 19 tahun tapi udah maksudnya itu kan berarti dibutuhkan kepercayaan diri yang besar banget dong untuk bisa memimpin senior. And this is your first time. Apa yang membuat Mbak Tia pede? Kalau aku sih cuman ya udah ada ini ada tantangan di depan. Ya udah aku kelarin aja. Anyway, Tuhan itu tidak akan memberikan tantangan yang kita tidak mampu menjawabnya. Kita pasti bisa. Aku cuma bilang gitu dari awal gitu. Ditambah lagi cerita waktu itu papa akhirnya cerita kan, Tia itu waktu TK itu pasti kalau ditanya siapa yang mau nyanyi, saya, oke, kan nyanyi kan, udah. Terus udah gitu, oke, Tia boleh duduk gitu. Waktu itu Pak Kasur, aku bareng Pak Kasur. Terus nanya lagi, oke, yang lain siapa yang mau nyanyi? Aku lagi, saya. Udah ya Tia ya, temennya, enggak saya gitu. Kalau marah-marah naik ke atas pohon jambu. Ternyata bapakku baru cerita itu. Oh, ternyata aku tuh begitu, ya Allah, malu-malu banget. Berarti dari kecil memang keberanian itu sudah bukan hanya ditumbuhkan tapi juga dikembangkan. Betul. Jadi dan dikasih wadah gitu untuk diberikan kesempatan untuk ya Mbak Tia akhirnya bisa bertumbuh dari situ kan. Iya. Makanya mungkin alasan papaku untuk tidak membiarkan aku ke Boston adalah ya ini, memang beliau mau membentuk sendiri anaknya, dan dia tuh kayak sistemnya memang tarik ulur. Oh, ini anak tuh senang kompetisi, ini anaknya senang tantangan. Jadi begitu ditantang sesuatu yang nggak mungkin sama dia jadi mungkin gitu. Jadi kayak gitu sih. Kalimatnya yaitu, kamu cantik ya, I love you so much and I want you to be my wife. Kalimatnya itu. Oke, terus jawabanku, aku ajuin ke produser 1, nggak ada tanggapan. Produser 2, nggak ada tanggapan. Produser 3, COVID. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.